Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Di video kali ini kami akan membagikan resep bolu pisang. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki dikasih pisang Ambon dari orang tuanya adik ipar saya. Nah, ini ada sisa pisangnya yang sudah kematangan. Nah, anak-anak kalau pisangnya sudah lembek udah nggak mau makannya lagi. Daripada dibuang, akhirnya terfikirlah untuk dibuat bolu pisang aja. Dan memang bolu pisang ini lebih enak dan lebih wangi kalau menggunakan pisang yang sudah kematangan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita masukkan 6 butir telur ke dalam wadah. Gunakan telur yang fresh dan yang ukurannya besar. Kemudian tambahkan gula pasir 160 gram. Lalu kita akan mixer hingga gulanya larut atau hingga telurnya berbusa. Saya gunakan speed 1 atau speed yang paling rendah. Sambil menunggu, kita bisa sambil menyiapkan bahan yang lain. Nah, di sini kita akan blender pisang ambonnya. Saya gunakan sebanyak 300 gram atau kurang lebih 4 buah pisang. Nah, kalau sudah halus seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita akan cairkan margarin. Di sini saya menggunakan margarin sebanyak 150 gram. Kemudian saya tambahkan minyak 25 gram. Kenapa saya mix? Karena minyak membuat bolunya moist meski sudah berhari-hari, sedang margarin membuat bolunya mengembang sempurna dan menambah aroma bolunya menjadi lebih wangi. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan salah satu saja dari kedua bahan lemak ini boleh ya. Nah, kemudian ini lanjut kita akan lelehkan sampai margarinnya setengah leleh saja. Kemudian matikan api kompornya, lanjut kita aduk-aduk lagi hingga margarinnya meleleh atau mencair semua. Nah, kita kembali lagi ke adonan telur yang kita mixer tadi. Ini sudah larut dan telurnya sudah berbusa. Lanjut kita masukkan terigunya sebanyak 240 gram. Kemudian tambahkan maizena 20 gram. Untuk terigunya saya gunakan yang protein rendah ya. Tujuannya supaya serat bolunya nanti lebih halus. Nah, ini akan kita mixer hingga semua bahan-bahannya tercampur rata ya. Kalau sudah rata seperti ini bisa lanjut kita masukkan SP-nya. Di sini saya menggunakan SP curah atau SP kiloan ya. Kemarin saya beli untuk 1/4 kilonya Rp9.000. Nah, ini saya akan gunakan 2 sendok teh. Nah, kalau teman-teman menggunakan SP yang kotakan itu, merek kupu-kupu kalau tidak salah, boleh gunakan 1 sendok teh saja. Nah, kalau sudah kita lanjut akan naikkan speed mixernya ke speed yang paling tinggi ya. Kita akan mixer hingga adonannya berwarna putih, kental, dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah berwarna putih dan kental. Kita coba matikan dulu mixernya. Nah, sudah berjejak juga ya. Kemudian saya akan tambahkan susu bubuk 1 bungkus. Saya gunakan susu bubuk Denkau ukuran 26 gram. Kemudian kita akan mixer lagi sebentar saja. Yang penting asal rata saja dengan menggunakan speed yang paling rendah. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita lanjut akan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi sedikit-sedikit saja ya, supaya adonannya tidak turun dan tetap kental berjejak. Oh ya, untuk pisangnya ini boleh menggunakan pisang apa saja ya, tidak harus Ambon. Yang penting pisangnya matang supaya bisa dihaluskan. Nah, ini kita mixer hingga tercampur rata, masih menggunakan speed yang paling rendah ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita akan matikan mixernya dulu. Kemudian lanjut kita akan masukkan bahan lemaknya ya. Nah, ini saya akan menggunakan metode pancing untuk mencampurkan bahan lemak dengan adonannya, supaya kita mudah mencampurnya nanti. Karena bahan lemak ini sangat rentan sekali mengendap di bawah adonannya, yang bisa membuat bolunya nanti jadi bantal. Langsung saja kita akan masukkan sebagian adonannya ke dalam bahan lemaknya.
Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata, gunakan metode aduk balik supaya adonannya tidak turun. Setelah tercampur rata, langsung saja kita masukkan ke dalam sisa adonannya. Kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata, masih menggunakan metode aduk balik. Aduk hingga tidak ada lagi bahan lemak yang mengendap di dalam adonannya. Nah, kalau sudah tercampur rata, lanjut kita akan masukkan adonannya ke dalam loyang. Di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 22 yang saya olesi dengan Carlo. Sebenarnya untuk satu resep ini menggunakan loyang ukuran 26 cm karena di rumah tidak ada. Akhirnya saya gunakan loyang ukuran 22 dan loyang ukuran 20 x 10 cm. Masukkan adonan hingga memenuhi setengah dari loyang. Jika ingin tingginya full, masukkan adonan hingga 3/4 dari loyang. Nah, kalau sudah, jangan lupa hentak-hentakan supaya udara yang terperangkap di dalam adonannya keluar. Dan saya putar-putar juga menggunakan lidi seperti ini ya, untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Nah, kalau sudah, lanjut kita akan oven ya. Karena di rumah oven saya itu kecil, jadi akan saya oven bergantian ya. Saya akan oven yang loyang tulban dulu. Nah, inilah kelebihan kalau kita menggunakan SP. Jadi adonannya itu tetap aman ya, walaupun tidak langsung kita oven. Bisa sabar menunggu antrian. Hasil bolunya nanti tetap mengembang dengan sempurna, anti pecah dan juga anti bantat ya. Yang penting kita tahu suhu yang pas dalam mengovennya. Nah, ini saya menggunakan suhu 160 derajat dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata permukaan bolunya agak sedikit pecah ya. Ini karena saya terlalu lama mengovennya, harusnya 30 menit saja ya. Karena tadi saya tinggal jadi tidak bisa memantau bolunya. Nah, kita akan tes apakah bolu dalamnya sudah matang. Kita coba tes tusuk. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel dan kita pegang permukaannya sudah kering, berarti bolunya sudah matang. Nah, lanjut kita akan oven loyang yang kedua. Karena adonan yang kedua ini hanya sedikit, jadi saya akan turunkan suhunya di 150 derajat. Saya oven selama kurang lebih 30 menit. Nah, bolunya ini cepat-cepat langsung kita keluarkan dari loyang ya. Jika tidak, bolunya bisa kempes dan bantat. Hentak-hentakan seperti ini supaya kita mudah mengeluarkannya. Masya Allah, meluncur dengan mudah ya bolu pisangnya. Wanginya. Kita akan balik. Udah kerasa ini bolunya super lembut ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia bolu pisang yang keduanya sudah matang. Wow, mulus banget ya. Kita akan cek apakah sudah matang. Jadi kuncinya untuk bisa mendapatkan bolu yang super mulus, bisa matang dengan mengembang sempurna, kita harus kenali ovennya terlebih dahulu. Oven dengan penggunaan api, suhu, dan durasi yang pas. Jadi kalau teman-teman gagal, jangan menyerah ya. Semangat nge-baking lagi, karena kita akan sukses kalau kita mau belajar dari kegagalan. Percayalah, para tukang kue itu sudah gagal berkali-kali hingga menemukan resep yang paling pas. Nah, akhirnya malah jadi kemana-mana. Tidak terasa bolu-bolu pisangku ini sudah matang semua ya. Masya Allah, cantik sekali. Nah, ini dia penampakan bolu pisangnya yang sudah matang ya. Kita akan beri topping. Di sini saya akan beri topping meses. Saya akan olesi dengan selai coklat terlebih dahulu. Untuk toppingnya bebas ya, boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Oh iya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sedikit tips supaya lebih mudah menaburi meses di atas bolunya. Bisa kita mulai dari pinggirannya terlebih dahulu, kemudian lanjut ke tengah.
Nah, ini dia penampakan bolu pisang coklatnya sudah ready. Menul banget ya. Saya mau kasih lihat teksturnya. Kita coba potong. Masya Allah, dipegang itu lembut banget ya. Seratnya juga halus banget. Kalau kita remas kempus-kempus seperti kapas, bisa kebayangkan betapa lembutnya bolu pisangku ini. Yaudah, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget pokoknya. Recommended ini resepnya. Cocok banget untuk cemilan bersama keluarga. Untuk ide usaha juga ini pasti laris banget ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga menginspirasi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.